وبركاته شيخنا أخي العلم آل سلسلتهم الأخي عنهم يقول بالله لهم الفاتحة. أعوذ بالله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الوظيفة السابعة utai wazifah kang nomor itu alla yakhudu yen ora ngrembug sapa talibul ilmi tifanin ing dalam sijining werna fan hatta yastawfiya sehingga nyempurnakan sapa talibul ilmi al-fan alladhi qabla ing warna fan kang sadurunge. Ainal ulama krana satune ilmu pira-pira ilmu iku menurut sahabatun dan urusakan tartiban darurian kelawan urus kang bangsa daruri keharusan wa ba'duha tariqun ila ba'din sebagian ulum ikut dadi dalane marang sebagian kang liya wal muwaffaq usai wong kang kalih itulung iku man wong ro'a kang njogo kang reksa sapa man dari tartiba ing kono urusan tadrija lan tingkatan qala dawuh Allah taala alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi kita wong kang maringi ingsun ing alladzina alkitab ing kitab yatlu kang padha maca sapa alladzina hu ing kitab haqqa tilawati kelawan haqqi kelawan sak nyatane macane wong ing kitab alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati ai la yujawizuna ora liwati sapa Allah dikapanan ing sijine werna saking ilmu hatta yuhaqqimuhu sehingga matengaken ngokoaken sapa talib ing fan apane ilman ilmune wa amalan dan amale walaupun namanya ana apa qasdu tujuane talib iku ilmu yang sebenarnya ilmu yataharrahu at-taraqiyya ila ma huwa fawqa neliti sapa talib ing ilmu dituju napa qasdu at-taraqi munggah ila ma huwa fawqa marang perkara ing dukure Pembagi krono niku pembagi mengose yukyo ala yahkuma yang orang hukum sapa talib ala ilmin ing atase ilmu orang hukum bil fasadi kelawan rusak liwukul khulf krono tumipune persulayaan baina asabi antarane piro-piro wong kang duweni ilmu ing dalam ilmu walau bi khata'i wahidin lan ora sebab kesalahane wong siji au ahadin atau wong akeh ing dalam ilmu wala mukhalafati lan ora sebab oleh pelayanane asabul ilmi mujaba ilmi ing penasrabane ilmu nasab bil amal ataro jama'atan tarabul nazra bil aqliyah mongko ningali sapa sampean ing sijine golongan wong akeh karo kudu ninggal sapa jamaah
an-nadhra ing angan-angan fil aqliyat hingga masalah aqliyat wal fiqhiyat lan masalah fikih mutalina ale padha gawe elat ya ing dalam anane sarokul nadhra fil aqliyat wal fiqhiyat ya annaha lan satune aqliyat dan fiqhiyat kana lamun ora katwe aqliyat fiqhiyat aslun pokok ya adrakahu arbabu pasti Arab bisa nemu ing asal sapa pira-pira kang duweni aqliyah akot mado kaswa Yosua wis kelewat keterangane iki perkara kang samar iki kitab ini di dalam kitab Mi'yarul Ilmi. Terus ini memberikan satu penjelasan bahwa katanya kita jangan masuk ke satu fan sehingga fan sebelumnya sudah diselesaikan biar urut, karena ilmu itu adalah ada urutannya, harus dilaksanakan urutan itu, dan ada ilmu yang ke satu sebagai jalan untuk menuju ke yang kedua. Orang yang mendapatkan petunjuk, ia orang yang menjaga akan adanya urutan ini, sedikit demi sedikit tingkatan-tingkatannya akan dilaksanakan. Makanya Allah berfirman, alladzina atainahumul kitaba yatluna haqqa qira'ah yatlun iqra, perintah disuruh membaca, baca. Orang yang tidak mau baca tidak dapat tambahan untuk bermodal. Aku pilih Kiai Idris nek karo kitab iku diwaca ngene selesai tuku mana kitab nyat waca man terus maca hak tilawati, bacanya bukan hanya sekedar tapi dibaca beneran, dipahami sehingga terselesaikan isi kandungannya. La yujawizuna fanan hatta yaqimu, mereka tidak akan melewati satu fan sehingga fan sebelumnya itu dalam ilmu dan amalnya sudah betul-betul kuat, matang. Ar-rasikhuna fil ilmi. Tapi ya tujuannya dalam setiap ilmu untuk apa? Meneliti, bisa meningkat ke tingkatan yang lebih tinggi, sehingga siogianya orang ini layak kumu ala ilmin bil fasad, jangan sampai menentukan, menghukumi ilmu itu rusak karena adanya perbedaan antara pemilik ilmu tersebut. Juga jangan mengatakan ilmu ini rusak karena kesalahan seseorang atau banyak orang di dalam masalah ilmu itu. Juga bukan karena perbedaan pendapat mereka ashabul ilmi yang menyebabkan dengan ilmunya itu bisa melaksanakan
amalannya. Jangan mengatakan ilmu ini rusak gara-gara ada perbedaan perselisihan, kesalahan. Antara jamaatan tarakun nazra fil aqliyat wal fiqhiyah ta'liliyah dan al-qanal aslun la adraka arba'in. Jadi ada sekelompok orang yang meninggalkan mikir-mikir dalam masalah akliyat dan masalah fiqhiyah. Mereka beralasan ini duwe pokok. Ya pasti orang yang punya kan tahu. Ini sekarang sudah akan saya bahas karena sudah dibahas dulu. Kesamaran yang seperti ini sudah dibahas di kitab Mi'yarul Ilm. Wadara taifatan yataqiduna putlana tib li khoto'in syahaduhu min tabibin wa taifatan yataqadu siyatan lujum bisawabi ittafaqa biwahidin wa taifatan yataqadu putlana li khoto'in ittafaqun. Ada lagi, kamu akan mengetahui ada satu kelompok yang meyakini bahwa ilmu kedokteran itu batal, salah, gara-gara adanya kesalahan yang mereka ketahui dari seorang dokter. Jangan sing salah itu dokter itu ilmu ini disalah. Ya, itu enggak boleh, katanya enggak boleh menyalahkan ilmu. Kalau wong salah itu, jadi kayak wong. Ya salah lantas. Taifatan mana ada yang punya keyakinan ilmu nujum itu sah, karena benar, cocok. Ada seseorang, jadi ada orang punya ilmu nujum, orang ini bisa pas, cocok. Akhirnya terus dikatakan, oh kalau itu benar. Menghukumi karena pelakunya itu ya namanya enggak benar. Kalau menghukumi ini ya terhadap ilmunya, makanya dikatakan jangan menyalahkan ilmu. Oh, gara-gara ada orang yang salah mengamalkannya, dikatakan ilmu yang salah. Dan ada lagi yang mengatakan sebagian kelompok meyakini batalnya ilmu nujum. Ya karena kesalahan untuk orang lain. Semuanya salah. Jadi mestinya yang bagi ayyarifah syai'ah fi nafsihi. Seyogianya intaharro sapa talibul ilmi ing sijining perkara ing dalam hakikate perkara mau. Ala kullu ilmin yastaqillu bihi mongko ora ana utawi saben-saben ilmu iku iso dhewe kelawan ngikuti ilmune. Kulo saksin saben-saben wong, jadi ilmu seyogianya kita tahu sesuatu pada hakikatnya, sebab tidaklah setiap ilmu itu ada orang yang bisa menguasai sendirian.
Dzalika qala Ali radhiyallahu anhu la ta'rifil haqqa birrijal. La ta'rif ojo ningali sira al haqqa ing kebenaran perkara kang hak dijal kelawan kira-kira wong lanang. I'rifil haqqa ta'rifu ahlahu. Ketahuilah kebenaran. Jadi yang harus diketahui ya kebenaran itu. Jangan lewat melihat suatu kebenaran lewat manusia. Kita disuruh melihat ya kebenaran itu dilihat. Nanti kita akan mengetahui ahlinya kebenaran itu. Jadi isinya adalah kita belajar itu supaya yang urut kalau sudah yang A baru B, yang C nanti sesudah B. Setelah itu jangan sampai kita mengatakan ilmunya ini salah gara-gara melihat orang yang mempunyai ilmu tersebut. Ya, ilmu ya ilmu. Orang itu pelaku yang melaksanakan namanya orang kan kira ya itu al ilmu tapi al insan mahal manusia jadi manusianya ya, kalau kita melihat ilmu jangan melihat orang yang punya ilmu itu tapi lihatlah kebenaran itu yang dalam hal ilmu tersebut nanti kita akan mengetahui ahlinya ilmu itu al-wazifah as-sabiqah. Al-wazifatul tsamina, wazifah yang ke-8. Ayyarifas sabab alladhi bihi yudrikut ashrafal qulub. Yen toh perlu sapa talib as-sababe ing sebab alladhi bihi ingkang kalawan sebab kala mau yudriku iso nemu sapa talib ashrafal qulub ing luwih mulya-mulyane ilmu. Wana dzalika yuradu bi syai'ani. Satune mengkono idrok ashrafal qulub iku dikarepaken kelawan dalek rong perkara. Aduma sarufut samrah. Yang pertama adalah mulianya hasil buah. Dengan ilmu ini dijadikan ada buahnya. Buahnya apa? Ya dicelok. Jadi sebab mengetahui sebab yang dengan sebab itu bisa diketahui mulia-mulianya. Nah, hal yang demikian ini dimaksudkan dua hal. Yang pertama adalah mulianya hasil atau buah, mulianya buah dari ilmu. Karena dia itu punya ilmu ini, makanya dia itu bisa jadi orang yang istiqomah. Buahnya itu punya istiqomah. Jadi dilihat dari segi buahnya. Wasani wasaqatut dalil. Yang kedua adalah wasaqatut dalil. Kuatnya dalil.
Allahu Akbar. Rasa khotut dalil wa quwwatu. Wa quwwatu. Maknanya kekuatan. Kuatnya dalil. Jadi buahnya ilmu dan kuatnya dalil tentang ilmu itu. Wadzalika ka ilmi tin. Wa ilmi tib. Saya mengkono ilmu kang mulya asraful ulum iku ka ilmi tin kaya ilmu agama wa ilmi tib lan ilmu kedokteran. Fa inna samarata hadima al hayat al abadiyah. Fa inna samarata hadima samratul abadiyah wa samratul akhar al hayat al thaniyah. Fa yakunu ilmu tin asraf seperti ilmu agama dan ilmu kedokteran. Buah dari salah satu ilmu tin dan ilmu tib itu akan adanya kehidupan yang abadi. Sedangkan buahnya yang lain adalah kehidupan yang rusak. Kalau begitu, mayakunu ilmu tin asraf. Ilmu agama adalah lebih mulia karena akan menyebabkan kehidupan yang abadi. Kalau ilmu tib hanya hidup di daerah yang rusak. Artinya hidupnya enggak terus, enggak abadi. Hidup-hidup sementara. Dengan adanya kita tahu tentang buahnya, maka kita bisa tahu bahwa ilmu agama lebih mulia daripada ilmu apa? Aku suka penting. Oh, morning. Tetap morning. Pametro ilmu hisab wa ilmu nujum. Antara ilmu hisab dan ilmu kebintangan. Karena ilmu hisab asraf. Ilmu hisab itu lebih mulia. Kenapa? Liwasa qati adillati. Karena kuwate dalile ilmu hisab. Kuwatnya. Wa in nusibat al-hisab ila tib. Lamun den bangsakan ilmu hisab ke ilmu kedokteran karena tipu asal itibari tamati ilmu kedokteran lebih mulia dilihat dari segi buahnya. Kalau hisab asraf itibari adilati ilmu hisab lebih mulia karena dilihat dari segi dalilnya lebih kuat. Allah Subhanahu melihat dari buahnya aula lebih utama. Walidhalik kanat tibu asraf wa kana aktsaru bitakhmin. Oleh karena itu ilmu kedokteran adalah lebih mulia sekalipun kebanyakan itu takhmin, penyono-nyono. Dokter itu kalau memberi obat
itu akan diambilkan obat yang bawah dulu. Setelah diberi bawah, kok berhasil? Sudah. Kalau yang bawah ini belum berhasil, akan ditingkatkan, akan diambil yang obat kedua yang ada di angkat atasnya. Jadi takhmin, dia menyangka ini. Biasa tabayyan anna asrafal ulum al-ilmu billah. Dengan ini menjadi jelas bahwa lebih mulia-mulianya ilmu adalah ilmu tentang Allah. Azza wa Jalla wa malaikati wa kutubi wa rusuli, malaikat dan rasulnya, kitab-kitabnya. Wal ilmu bitariqil musil ila hadillah, ilmu yang bisa menyampaikan ke arah ilmu ini, ilmu yang tentang Allah, tentang malaikat, tentang kitab, tentang utusan Allah. Jadi yang asraf itu adalah ilmu yang lebih mulia, adalah ilmu tentang Allah, tentang malaikat, tentang kitab, tentang utusan, dan ilmu yang menjadi cara sampai ke arah ilmu-ilmu tersebut. Fa iyyaka mauqa wa tiyasira wa antar wa basar tane. Seneng sira illa fihi angin ing dalam ilmu bil bitariq al-musil ila hadil ulum. Kita jangan sampai punya kesenangan tentang ilmu yang menyampaikan ke sana. Fa iyyaka antar wa ila fi wa antarasa illa alaihi. Lan yen to sangat kepengin sira ila alaihi angin mengatasi ilmu billah. Jadi jangan, maka takutlah antar wa illa fihi. Jangan senang kecuali dalam ilmu ini, ilmu billah wal bitariqil musil. Jangan ingin kecuali terhadap ilmu yang paling mulia, karena itu akan bisa memberikan kehidupan yang abadi, hidup di dunia, hidup di akhirat dengan dalam keadaan bahagia. Buahnya ilmu ini adalah akan memberikan orang ini bahagia di akhirat. Berarti ilmu ini ilmu yang asraf untuk kita pelajari. Jangan punya keinginan, jangan punya kesenangan kecuali di ilmu ini. Al-wadhifatu tasi'ah ayyukan qasdul muta'allim bil hal tahliyata batini wa tajmilahu bil fadilah wa bil ma'al al-qurba min Allah wa taraqqila ila al-malaika al-qarabin wa la yaqsida bihi ar-riyasah wal mal wal jah wa rasa syufa'ah wa mubahat al-aqran.
Yang wadifah ke-9 itu jangan sampai tujuan orang yang belajar itu jangan sampai sekarang ingin apa mas-masi batinul ta'alif bagusakan batinul ta'alif kelawan keutamaan dan yang dalam akhirnya taraf malam Allah subhanahu wa ta'ala juga munggah naik ke marsana Allah munggah naik ke samping para malaul a'la yaitu malaikat dan muqarrabin. Jangan sampai punya keinginan mendapatkan kedudukan, mendapatkan harta, mendapatkan pangkat, dan jangan sampai punya keinginan ben iso bodoni wong bodoh. Jangan sampai untuk berangka-angkaan punya ilmu yang jos terhadap teman-temannya. Hadza kana hadza maqsaduhu talaba la ma'alata al-aqrab ila maqsidi wa ilmu al-akhirah. Ketika hal yang semacam ini yaitu al-qurbu min Allah menjadi tujuannya dia mencari, maka tidak boleh tidak yang lebih dekat kepada tujuan adalah ilmu akhirat. Tapi ma'adha kalau yang bagi lagu ayang dhuru bi'anil haqara irasail ulum, walaupun diungkapkan yang lebih akrab adalah ilmu akhirat, jangan sampai melihat ilmu-ilmu yang lain itu dianggap remeh, ilmu fatawa, ilmu nahwu, ilmu bahasa yang bergantungan dengan ilmu-ilmu tersebut. Kita membaca dan mengerti tentang kitab dan as-sunnah oleh mimma auratnahu bil muqaddimat, dari hal yang sudah kami sampaikan pada muqaddimah dulu, dan mutalimat itu bil ulum, dari macam-macamnya ilmu yang merupakan itu fardu kifayah. Pokoknya setelah kita tahu bahwa tujuan harus satu, harus ilmu akhirat, itu ya sudah pelajari, tapi jangan sampai punya perasaan ilmu yang lain itu ilmu yang tidak ada gunanya, ilmu remeh. Jangan saya punya perasaan seperti itu. Ilmu fatawa, ilmu nahwu, ilmu bahasa, jangan dianggap itu adalah ilmu yang hina, karena keduanya kan ada hubungannya dengan kitab, dengan as-sunnah. Bagaimana akan bisa memahami kitab, bagaimana akan bisa memahami sunnah kalau tidak punya ilmu nahwu dan ilmu bahasa dan lainnya yang sudah kami sampaikan pada muqaddimah dan mutalimat. Macam-macamnya ilmu yang itu merupakan fardu kifayah. Wala tafhamanna min ghulubina fisana ala ilmu al-akhirah tahjina hadil ulum. Ojo memahami teman
Karena keterlaluannya kita dalam memuji-muji ilmu akhirat, akhirnya akan menjelek-jelekkan ilmu-ilmu yang lain. Wal mutakaffilun bil ulum kal mutakaffilin bis suhur wal murabitin ya al uzat al mujahidin fi sabilillah. Karena orang yang nanggung dengan ilmu-ilmu tersebut seperti orang yang nanggung benteng-benteng penjagaan perjuangan jihad fisabilillah. Jadi ilmu-ilmu yang lain itu adalah juga harus dipelajari, jangan diremehkan. Aminum al-muqatil, aminum al-rid'u, aminum al-ladhi yaqlad, jawabbahum, fatahaduhum, rafaquhaduhum, minhum an ajrin, idha kana qastuhu i'la'u bi kalimatillah. Idha kana qastuhu i'la'an bi kalimatillah. Jadi di antara orang yang perang itu kan ada orang yang maju di medan perang, ada orang yang menjadi pertahanan di garis belakang, menjadi pertahanan. Di antara mereka ada yang menjaga kendaraannya dan merawatnya. Satu sama lain tidak akan bisa pisah dari pahala. Semuanya akan mendapatkan pahala kalau tujuannya adalah untuk meninggikan kalimat Allah. Bukan untuk mendapatkan harta rampasan. Dengan juga ulama. Allah SWT telah berfirman, yarfa'illahu alladziina aamanu walladziina utul ilma darajat. Allah telah mengangkat orang-orang beriman dari kalian dan mengangkat orang-orang yang diberi ilmu di tingkat, diberi peringkat yang banyak. Allah berfirman, hum darajatun indallah. Orang-orang itu adalah punya tingkatan, punya pangkat di sisi Allah. Wal fadilah nisbiyah. Jadi kalau begitu keutamaan itu adalah hal yang nisbi. Hal yang nisbi artinya dilihat dari segi apa? Kalau dilihat dari segi sini, dia akan lebih mulia. Kalau dari sini, enggak. Jadi dilihat dari segi dari mana orang ini menilai. Pasti qaulun al-sharifah inda qiyasin belum berikutnya dari apa ya? La haula wala quwwata illa billah. Kalau kita itu menghina terhadap apa? As-sayarifah, dagang duit.
inda qiyasihim bil muluk, ketika mereka disamakan dengan raja-raja. La yadullu ala haqaratihim idza qisu bil kanasin. Karena dibandingkan dengan raja ya ini hina. Tapi kalau dibanding dengan tukang sapu, oh ya enggak, mereka itu orang tinggi, orang-orang yang tukar uang, dagang uang. Dengan siapa dibandingkannya? Jadi nisbiyah, dilihat dari segi apanya. Oleh karena itu, fala tazunnanna annama nazala alir rutbah al-quswa taqitul qadri. Ojo nono temen satune barang kang temurun dari pangkat yang jauh, itu orang yang rendah jatuh pangkatnya. Balir rutbah al-ulya lil anbiya, yang punya peringkat tinggi itu anbiya, kemudian aulia, kemudian ulama yang punya ilmu rasikh bil ilmi, kemudian para orang-orang saleh. Orang-orang yang saleh ini juga ada beda-beda tingkatannya. Dari secara global, siapapun yang punya amal walau hanya seberat biji bayam akan kebaikan, maka dia akan mengetahuinya. Siapa yang melaksanakan kejelekan walaupun hanya sebesar biji bayam, dia akan melihatnya. Selain demikian, qasadallaha ta'ala bil ilmi ayya ilminkan nafahu wa rafa'ahu lama. Orang siapa yang menuju pada Allah dengan menggunakan ilmu, ilmu apa ya, pokoknya dengan menggunakan ilmunya, maka dia akan mendapatkan manfaat dan akan mendapatkan peringkat. Jadi wadifah yang ke-9 adalah wadifah yang memberikan satu pengertian bahwa kita jangan menghina, merendahkan orang lain. Sebab bagaimanapun kalau amal itu sudah dilaksanakan, maka akan punya peringkat dimanapun dia peringkatnya. Pokoknya jangan dianggap remeh, sebab remeh dan tidaknya itu dilihat dari segi dengan siapa dijejelkan. Yang jelas tingkatan tinggi itu adalah yang punya para nabi, kemudian para aulia, kemudian para ulama yang ilmunya kuat, kemudian orang-orang yang saleh. Tapi juga ada beda-bedanya antara orang saleh satu dengan orang saleh yang lain. Ada peringkat. Orang nabi juga ada peringkatnya kok, apalagi orang awam punya peringkat. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Para utusan itu
aku tinggikan sebagian daripada sebagian yang lain. Jadi Rasul ada yang punya peringkat tinggi, seperti orang-orang yang punya sifat ulul azmi itu peringkatnya lebih tinggi daripada lainnya. Tadi dalam yang punya peringkat ulul azmi pun juga punya peringkat lagi. Siapa yang paling mulia yang punya ulul azmi? Itu Nabi Muhammad SAW. Di bawahnya siapa? Nabi Ibrahim. Di bawahnya siapa? Nabi Musa. Di bawahnya lagi Nabi Muhammad, Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Nuh. Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh. Ada kan Nabi Isanya? Apa boy? Kan 5. Oh dulu, bukan Isa dulu. Elingku kok Isa dulu baru. Tapi ombu. Isa, no dulu. Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Musa. Nanti dicari di bisa Isa dulu. Belum Bino. Ya, dan nanti kita taktik lah, kita lihat. Bil jumlah, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Apa yang punya amal kebaikan walau hanya sebiji bayam, beratnya akan mengetahuinya. Dan siapapun punya amal kejelekan walau hanya sebiji bayam, beratnya akan mengetahui juga. Maqasadallah ta'ala bil ilmi ayat ilmi kana nama warahmatullahi. Siapa yang menuju pada Allah menggunakan ilmu, yang manapun ilmu itu, kalau dia menggunakan ilmu untuk pendekatan pada Allah, maka akan memberikan manfaat dan akan bisa meninggikan derajatnya orang itu secara pasti. Alhamdulillah, semoga ada guna dan manfaatnya. Ini berarti memberikan satu
dorongan kepada kita untuk punya ilmu dan punya amal. Kita disuruh fastabiqul khairat, berlomba dalam kebaikan. Seberapapun amal akan mendapatkan hasil, akan ada hasilnya. Ya, katanya akhlisil amal yakfikal qalil. Ketika kita beramal, supaya jadikan amal itu ikhlas karena Allah. Sebab kalau sudah kita menjadikan amal ini karena Allah, maka sedikit itu sudah seperti banyak. Walaupun banyak, kalau tidak ikhlas nggak ada gunanya. Tapi sedikit, tapi dengan ikhlas maka akan ada gunanya. Bisil amal yakfikal qalil. Sering-seringlah kita punya amal ketika sendirian. Tidak ada siapapun manusia yang ada di pinggirnya, agar tidak khawatir adanya tidak keikhlasan, tidak ikhlas, tidak khawatir, agar bisa betul-betul ikhlas karena Allah. Makanya ketika malam, wah itu bagus sekali, semua orang tidur kecuali yang sholat ini. Bahkan semoga kita bisa. Kita harus punya itu, yang diistiqomahkan amalan ibadah apapun, kita usahakan bisa istiqomah dan istiqomah ketika dalam keadaan ikhlas. Mudah sekali mengikhlaskan amal. Kadang walaupun dalam keadaan sepi, bentuknya tidak ikhlas. Orang yang melaksanakan sholat sendirian itu ada dalam hatinya punya perasaan, boleh aku bisa ngamal lagi dengan istiqomah, karena aku harus lebih keistimewahan. Wong bisa perlu yang aku wong sing padahal aku dewian si ono ae rasa yang itu. Jadi antara amal zahir dan amal batin ini harus kita perhatikan kedua-duanya. Jangan sampai hanya amal zahir yang kita kerjakan, amal batin yang tidak kita perhatikan. Berpengaruh ilmu amal zahir, amal batin terhadap amal zahir juga kuat pengaruhnya. Yaitu antara ikhlas dengan riya, kan itu amal batin semua, akan bisa berpengaruh pada amal zahir. Ketika ikhlas bisa diterima, ketika riya tidak diterima. Jadi lil ibadah al-zahirah alaik bi masai al-batinah, kata Imam Ghazali dalam kitabnya. Bukan kita, ya Allah, semoga kita diberi oleh Allah SWT
amal yang baik yang bisa diterima oleh Allah. Allahumma kama bada'ta bi lisan fadlika min ghairi istighfaqin fa'atmimhu bi fadlika aidan min ghairi istighfaq. Seperti Engkau ya Allah telah memberi aku awal pemberian bukan karena aku berhak, karena kedermawanan Engkau ya Allah. Kami minta supaya disempurnakan apa yang telah Engkau berikan kepadaku, juga bukan karena aku berhak mendapatkan itu, ya karena anugerah-Mu lah, karena anugerah Allah yang menjadikan saya seperti itu. Nah, terima kasih matur nuwun. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad جامع الحاجات فصل الطهور عند وجهات وتقرب من ذلك في جميع المنطقة. نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة. اللهم جملنا بالعافية، أنقذنا بالتقوى والاستقامة، أعذنا بالحلم. يا الله يا مولانا كما بدأت بالإحسان من غير استغفار فأتممه بفضلك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا وفقنا لطاعتك وارزقنا صبرا تقبلنا. اللهم يا صاحب كل خير، يا قريبا والبعيد يا غالبا والمغلوب، نسألك بسم الله الرحمن الرحيم لا تأخذه سنة ولا نوم، نسألك بسم الله الرحمن على خلاف الوجوه وزاد الأصوات وجلد القلوب أن تجعل لنا في أمورنا خرجا وخرجا تقضي حاجتنا. اللهم يا الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.